Gimana kita memiliki jiwa nasionalisme kalau kita tempat tinggal yang layak aja kita nggak punya? Mana nih peran pemerintah? Di mana rumah tidak layak huni. Saya penasaran, kategori rumah tidak layak huni itu seperti apa, Pak? Kalau memang pengen bantu, kenapa harus dipublikasi? Pengen banget dapat validasi dari tindakan yang dilakukan, dari kegiatan yang dilakukan gitu. Ah, udah ada TNI, kasih TNI aja. Antusiasme masyarakat gimana? Testing. Salah. Casting. Selamat datang di Casting Podcast penting nggak penting. Balik lagi di RRI Singaraja Official. Abdi Putra di sini. Thank you buat yang udah mampir ke channel kita. Sesuai judul dan thumbnail kamu pasti udah tahu. Setiap ada keluhan apapun dari masyarakat, apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, selalu ada support dan dukungan dari TNI. Karena di mana ada kesusahan, di sana ada TNI. Jadi kita akan ngobrol teman-teman bareng sama Pak Dandim dan Pak Gede. Ini karena kita ada banyak banget ya program-program di Indonesia, terutama sepanjang bulan Agustus. Kita aja di RRI ada 3 program sekarang yang tentunya harus bermanfaat kepada masyarakat kita. Karena apa sih kita, Pak, kalau nggak ada masyarakat? Iya, betul. Ya, jabatan hanyalah hitam di atas putih ya. Yang menguatkan tetaplah masyarakat itu sendiri. Presiden kita membentuk banyak sekali program dari Koperasi Merah Putih, kemudian MBG, kemudian banyaknya support-support dari daerah-daerah yang tentu juga diturunkan kepada setiap lini yang ada gitu. Akhir-akhir ini lagi rame, sebelumnya kan program TMMD ya. Yes, Ya, ada program TMMD dari Kodim dan ini juga viral ya, hampir semua daerah di Indonesia turut merasakan tindakannya juga gitu. Dan termasuk kita di RRI juga ikutan turun. Nah, kalau yang lagi rame sekarang ini keluhan-keluhan masyarakat terkait dengan penguatan strategi di Indonesia. Gimana kita bisa mensupport Indonesia, gimana kita memiliki jiwa nasionalisme kalau kita tempat tinggal yang layak aja kita nggak punya. Mana nih peran pemerintah gitu biasanya. Dan di sini TNI hadir turun dalam program RTLH, di mana rumah tidak layak huni. Saya penasaran, kategori rumah tidak layak huni itu seperti apa, Pak? Mungkin dari Pak Dandim bisa dijawab. Oh, baik Mas, terima kasih Yo. Mas sebelumnya. Pak Dandim santai aja, Pak Dandim, saya jadi takut ini. Kalau mungkin dari kami melihat rumah untuk yang layak huni, Iya. intinya ada tempat tidurnya atau kamar tidur yang layak, Oke. mungkin kamar ruang tamu dan salah satu ada kamar mandinya. Iya. Nah, itu intinya itu 3 itu Mas, ada kamar tidur, ruang tamu dan kamar mandi. Iya. Nah, kami selektif dalam memilih dari masyarakat mungkin yang memiliki kategori itu. Setelah kami pilih, kami berkoordinasi juga dengan aparat desa setempat, memilih tentang kondisi masyarakat yang ada sesuai dengan spek yang kami sampaikan. Akhirnya kami kemarin dapat memberikan bantuan untuk RTLH atau rumah tidak layak huni ini kami bangun. Ada di desa atas Sukasade. Itu ukurannya 36 meter persegi Mas. Nah, itu yang kamar 2 dan ruang tamunya 1. Kamar mandi tapi di luar karena kami masukkan nanti di dalam dia tidak muat Mas. Gitu. Nah, kalau TNI sendiri tentu juga 100% ya pasti mendukung seluruh program dari prioritas presiden kita Siap. di Indonesia ya, di mana banyaknya mungkin daerah-daerah yang masih sangat memerlukan uluran bantuan ya, karena masih banyak yang mungkin seperti tadi memiliki rumah yang tidak layak huni gitu kan. Tapi dari sudut pandang visi atau misi dari Kodim sendiri, dari TNI sendiri seperti apa kepada masyarakat kita? Kalau untuk visi dan misi kami sesuai dengan tugas pokok kami, Ya. tugas pokok kami sesuai dengan undang-undang TNI bahwa kami adalah di OMSP operasi militer selain perang. Nah itu kan di situ disebutkan mendukung dari pemerintah daerah, baik itu mau programnya, kegiatannya dan sebagainya. Intinya
demi kesejahteraan, keamanan, ketertiban dari masyarakat yang ada di wilayah kami. Oke, mohon maaf, operasi militer selain perang. Yes, ini banyak itu. Operasi militer selain perang itu apa aja, Pak Dandim? Perbantuan untuk bencana alam, kemudian pengamanan untuk objek vital nasional, itu termasuk OMSP, Mas. Oke, jadi berarti dalam hal RTLH ini itu terjun kepada pelayanan ya kepada masyarakat. Itu yang salah satunya mendukung program pemerintah daerah. Oke, jadi kalau untuk RTLH sendiri ini biasanya tidak sedikit kan masyarakat yang mungkin rada ngeyel gitu. Kok yang dapat dia? Mungkin dia merasa saya juga nggak layak ini. Walaupun saya punya kamar mandi kan kamar mandi saya jelek, Pak. Kenapa bukan saya yang gini? Nah, ada lini-lini sektor tertentu nggak yang membantu pihak TNI dalam mendapatkan data gitu dari masyarakat mana yang akan disasar nih gitu. Tentunya dari bantuan dinas PUTR juga kan. Kami kategori-kategorinya mungkin bisa di-spill Pak Dandim dulu. Mungkin kategori yang ini kami ikut dari desa juga, kategori apa yang mereka pilih, kami ikut juga sebenarnya, Mas. Ya, intinya kami mempunyai program ini, tolong Pak, misalkan yang memenuhi target ini mana aja, nanti beliau nanti akan memberikan data ini. Nanti kami yang pilih, kira-kira ini yang cocok mana yang memenuhi syarat gitu. Nanti beliau yang akan menyajikan data. Jadi datanya didapat langsung dari dinas PUTR ya. Secara alur bagaimana Pak? Mohon izin Pak Ade. Baik, jadi kalau dari sisi sistem, usulan untuk rumah tidak layak huni itu dilakukan oleh desa. Kita ada aplikasi namanya SIP Kawan, Sistem Integrasi Perumahan dan Kawasan Permukiman. Jadi desa nanti menginput usulan di aplikasi itu. Data masuk kita verifikasi sehingga ketahuan mana yang layak dibantu, mana yang tidak. Jadi bahasanya mungkin bedah rumah itu sederhananya masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi berdasarkan laporan dari tim kami untuk per Agustus ini, data yang masuk untuk yang layak diusulkan untuk bedah rumah atau rehab rumah termasuk pembangunan baru sekitar 5.206 unit. Jadi sekitar 5.206 kakak masyarakat kita masih menempati rumah tidak layak huni. Jadi itulah ke depan yang kita sasar. Nah, salah satu poin strategis yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita percepat sasar melalui kolaborasi dengan TNI. Karena kita yakini lokasi-lokasi rumah masyarakat kita yang rumahnya tidak layak huni pastinya sudah tidak di pusat desa lagi. Pasti kan di daerah-daerah yang tanda kutip agak terpencil, akses jauh, mungkin roda 4 tidak bisa untuk angkut material kan Pak Dandim. Jadi itu memerlukan effort lebih lah untuk membangun. Jadi ke depan itu perlu disinergikan dengan Pak Dandim beserta tim sehingga ini bisa dipercepat untuk pelaksanaan. Kan seperti itu. Itu start dari kapan Pak D? Mapinya Pak? Untuk proses pendataannya? Sudah dibuka setiap tahun. Jadi kita tiap ada data masuk, ada periodenya kita verifikasi. Jadi desa itu bisa nginput kapanpun. Tapi kita tutup periodenya kan kayak untuk usulan tahun depan kita sudah mulai lakukan verifikasi. Jadi usulan yang baru mungkin kita verifikasi untuk tahun usulan berikutnya kan seperti itu. 5.206. Wah, akhirnya terjawab ya kenapa dijadikan program prioritas nasional ya. Namanya prioritas gitu, harus diprioritaskan 5.000 guys. Banyak sekali itu, tidak mungkin bisa dikerjakan oleh satu lini saja ya. Pasti harus ada kolaborasi yang matang dan juga apalagi terjun ke lapangan seperti tadi, datang ke desa-desa, datang ke pelosok-pelosok gitu. Ini kan harus memerlukan tim yang memang khusus membidangi di sana gitu dan memilih TNI sebagai pasukannya. Ini saya secara pribadi sangat-sangat setuju sih untuk memaksimalkan program ini gitu. Ada berapa rumah sejauh ini yang sudah berhasil atau dijalankan? Ada berapa program RTLH yang sudah berjalan? Kalau kami tahun kemarin ada 8 Mas. 8 di daerah Tajun. Itu dari
Korem juga yang melaksanakan, dengan kita bantu juga untuk melaksanakan RTLH. Kemudian untuk tahun ini memang kami baru satu, mulai dari satu. Nanti apabila ada lagi tambahan dari Pemda membutuhkan bantuan kami untuk melakukan perehaban RTLH ini, kami siap untuk mendukung untuk pembangunan tersebut. Memang rata-rata untuk wilayah atau lokasi dari rumah ini tidak seenak untuk dilalui kendaraan. Ini kita harus mau ngangkut pasir ataupun batu aja harus 2 kali, Mas. 2 kali ditaruh di pinggir jalan, nanti ke atasnya baru nanti naik lagi pakai bak terbuka ataupun bisa pakai karung, pakai motor itu Mas ke atas. Karena memang posisinya di atas, Mas. Satu kali program yang dilaksanakan itu, misalnya satu kali bedah rumah atau perbaikannya itu berapa lama, Pak Nani? Kurang lebih 1 bulan, Mas, biasanya. 1 sampai 3 bulan. Ya, tergantung banyaknya rumah, Mas. Kalau cuma hanya satu, mungkin kemarin 1 bulan selesai. Tapi kalau mungkin lebih banyak, membutuhkan waktu yang lebih banyak pula. Wah, dengan lokasi yang di pelosok kemudian harus mengangkut mungkin 2 kali dalam kurun waktu 1 sampai 3 bulan, itu kalau kata Gen Z gercep banget itu. Nggak kebayang kalau saya sama teman saya tuh mungkin 2 tahun belum jadi itu. Ngomongin pembangunan, karena kan Pak Prabowo juga nih lagi gencar-gencarnya ya tentang pembangunan gitu. Bahkan di beberapa titik yang masih kosong pun sekarang diprioritaskan agar masyarakat di daerah itu mendapat fasilitas yang pas gitu kan, mendapatkan fasilitas yang layak. Nah, salah satunya rumah ini. Kendala yang paling yang sering dijumpai setiap tahunnya atau mungkin di setiap pelaksanaannya ya, selain kendala teknis seperti tadi mungkin jalan, kemudian proses transportasi bahan bangunan segala macam gitu. Kendala yang paling sering dialami seperti apa gitu, mungkin di-spill dikit. Kalau kendala mungkin yang signifikan nggak ada, Mas. Mungkin hanya masalah teknis saja di lapangan. Mungkin pas saat pengiriman barang, hujan kayak gitu kan, kita jadi tidak bisa ngirim untuk ke atas, berarti nunggu besoknya lagi. Mungkin mundurnya kayak itu karena cuaca yang Mas. Kalau untuk secara ininya tidak ada. Tapi kan mungkin karena sekarang media sosial tuh cepat banget ya, jadi akan sangat sulit gitu walaupun kita melakukan sesuatu yang memang nyata, kita melakukan sesuatu yang benar-benar kita lakukan, tapi meyakinkan masyarakat bahwa program ini berjalan maksimal kan ini sulit gitu. Termasuk juga pihaknya PUPR pasti rada susah ya meyakinkan masyarakat emang benar dari 5.000 data ini benar-benar yang RTLH, apa yang di RTLH kan yang dipaksakan gitu. Pernah nggak mengalami mungkin distraksi seperti itu, kayak kurang mendapat atensi atau kepercayaan gitu dari masyarakat? Sampai dengan saat ini belum pernah, Mas. Karena selama kami melaksanakan untuk mungkin masyarakat yang ada sekitarnya tidak ada komplain atau apa tentang mana rumah yang akan dibangun, tidak ada. Kalau yang membantu ada? Yang membantu pasti ada, masyarakat setempat. Nah, kalau dari PUTR sendiri gimana, Pak D, untuk meyakinkan terutama pendataan ini ya, karena dari pihak desa juga pasti sangat sulit ya menyeleksinya gitu, sulit secara realnya maupun secara keseluruhannya, secara potensi desa masing-masing. Kadang satu desa mungkin ada 4 kakak gitu, ada 10 kakak mungkin, karena itu proses penyeleksinya gimana tuh Pak D, kesulitan yang dihadapi ya? Jadi kalau dari sisi kami melalui sistem SIP kawan ini kan desa yang mengusulkan. Jadi begitu masuk mengusulkan tentunya dengan dokumen administrasi kan, foto dan sebagainya. Setelah itu kita timnya melakukan verifikasi. Nah, di verifikasi itulah kita ingin menjawab ini keraguan dari masyarakat bahwa apa yang diusulkan desa itu memang layak untuk diusulkan kembali kan, seperti itu. Jadi kalau pada saat verifikasi kita temukan tidak layak, ya desa boleh mengusulkan, tapi tetap kita tidak boleh mengusulkan ke pusat. Karena toh juga verifikasi dari pusat kan pasti digugurkan juga. Jadi rugi kita mengusulkan kalau udah tahu tidak memenuhi persyaratan. Seperti itu kalau dari PU. Nah, ini menarik ya. Berarti
harus sejeli itu dari pihak PUPR untuk bisa mendatanya, karena kalau misalnya mengajukan tapi ternyata tidak lolos artinya kan rugi ya, buang-buang gitu kan. Jadi benar-benar apa yang harus diajukan harus pasti goal ini gitu, harus pasti berhasil agar tindakannya lebih nyata gitu ya. Nah jadi kalau misalnya ada yang nanya nih guys ya, di sosial media biasanya ada kompor-kompor tuh, kemarin kok tetangga saya nih padahal dia punya ini. Nah paling bener tanyain ke dinasnya guys, jangan tanyain di kolom komentar. Jadi jawabannya langsung ketemu, ketimbang kita memiliki tanda tanya besar yang belum tentu jelas jawabannya. Pertanyaan berikutnya nih, biasanya kalau kegiatan-kegiatan seperti ini, kegiatan-kegiatan sosial seperti ini kan sudah berjalan ya, dan juga kedepannya pasti tentu akan ada lagi dan akan berkelanjutan gitu, berkesinambungan ya. Presiden kita juga tentu memberikan mandat kepada masing-masing lini. Apa yang diberikan dari pimpinan pusat kepada TNI tingkat daerah, harus melakukan ini gitu. Ini biasanya Gen Z kepo sih. Apapun permasalahan, apapun kesulitan masyarakat yang ada di sekitar wilayah kami ya, itu yang harus kami bantu. Untuk mewujudkan kesejahteraan, keamanan, ketertiban bagi masyarakat setempat. Karena dengan kesulitan yang kecil akan timbul dari besar, maka keamanan ataupun ketertiban pasti akan terganggu, Mas. Dan mungkin secara dokumentasi juga semua udah kesebar di media sosial ya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan, realisasinya gitu. Dan kamu juga bisa nonton, kita punya tayangannya guys yang ini. 3, 2, 1. Ayo. Kegiatan kamu nih mau kecap. Ngayong. Hei, orang. Nah, jadi kalau seandainya terjadi mungkin ada pertanyaan gitu, dikit-dikit difoto, dikit-dikit dipublikasi. Ada nih beberapa komentar-komentar oknum tuh yang bilang kalau memang pengen bantu kenapa harus dipublikasi? Pengen banget dapat validasi dari tindakan yang dilakukan. Gimana cara Pak Dandi menghadapi itu, Pak? Memang susah kalau orang pertanyaannya begitu, Mas. Giliran kita mempublikasikan, dikira cari apa nama, giliran tidak nanti tanya ini kemana kan gitu, Mas. Contohnya sekarang aja kalau kita tidak publikasikan, mana orang tahu yang sekarang banyak dilakukan. Seperti contoh mungkin di Sumatera Barat, Aceh itu kan pembangunan jembatan besar-besaran itu, Mas. Kalau nggak dipublikasikan orang kan nggak akan tahu, Mas, itu siapa yang ini kerjakan, Mas. Sedangkan fungsi dan manfaatnya terasa sekali, langsung ke masyarakat setempat. Orang mau belanja, orang mau pergi, kalau tidak ada jembatan kan susah, Mas, untuk melewati dari desa ke desa lain. Apalagi orang yang mau sekolah, karena pendidikan itu sangat penting, Mas. Ya kan, ya contohnya itu, Mas. Jadi memang kalau memang udah dari awalnya pengen nyari kesalahan, nemunya di kolom komentar. Jadi yang paling bener tuh tanyain langsung guys sama pihaknya, biar nggak seandainya menemukan video kita dipotong di TikTok, nonton fullnya di RRI Singaraja Official. Itu saran hostnya. Selain daripada pembangunan RTLH ya, ini yang juga viral kemarin di beberapa kayak YouTube, di TikTok juga potongan-potongannya ada, sempat FYP ke saya juga, itu ada pembangunan jembatan. Nah, kalau di program yang sedang digencarkan sekarang itu kan ada pembangunan bendungan dari Astacita kita ya. Kemudian ada pembangunan beberapa daerah-daerah mungkin yang belum layak lah dari segi jalan mungkin, kemudian beberapa daerah yang mengalami banjir, mengalami bencana segala macam, itu kan TNI turun juga ya, Pak Dandim ya. Betul. Jadi langsung turun ngebantu juga gitu. Yang bekerja sama tentunya kayak sekarang untuk data kerjasama sama PUTR. Kalau yang mungkin terjadi bencana sama pihak Basarnas gitu, BPBD, misalnya BPBD gitu ya. Nah, ada pembangunan jembatan juga dari program yang dilakukan dari TNI sekarang ya. Itu juga sama berlangsung setiap tahun, Pak Dandim.
Memang bukan berlangsung setiap tahun, tapi dari mulai kemarin awalnya dari mungkin dari Bapak Presiden itu yang setelah melihat, mungkin sudah pernah nonton Mas, yang ada siswi itu yang menyeberang pakai sepatu, terus beliau ini yang ini nih. Beliau langsung memerintahkan kepada jajaran kami melalui Bapak Kasat bahwa ya carikan untuk lokasi-lokasi yang selain daripada yang viral itu di seluruh wilayah Indonesia, baik dari Sabang maupun Merauke, cari wilayah yang di situ ada jembatan yang rusak ataupun sungai yang belum ada jembatannya, di mana masyarakatnya untuk melewati sungai tersebut tidak bisa. Makanya di sini di Buleleng kemarin kami menemukan satu, yaitu yang di Desa Lokapakse di Kecamatan Seririt. Ada satu jembatan gantung yang sudah rusak, di mana tiap harinya itu kurang lebih 50 siswa ataupun siswi yang melewati situ tiap hari, baik pagi ataupun sore, mereka mau berangkat ataupun pulang dari sekolah melewati itu. Yang di mana pada saat melewati jembatan itu risiko untuk jatuh sangat besar sekali, Mas. Karena lantai-lantainya, kayu-kayunya udah lapuk. Gitu. Makanya kami mengajukan di situ untuk prehaban atau pembangunan baru di jembatan gantung tersebut. Dan sekarang untuk progres sudah 100%, sudah jadi, bisa dilewati oleh masyarakat, baik yang mau sekolah ataupun mungkin yang mau ke ladangnya, bisa situ. Wah, jadi sebenarnya begitu gercepnya ya dari pemerintah pusat, tentunya begitu lihat ada yang viral, laporannya masuk sekali dan ditindaklanjuti. Nah ini contoh bukti nyatanya sekarang nih. Jadi nggak cuman wacana-wacananya di media doang, bukan cuman yang sekadar FYP aja gitu, tapi yang benar-benar kejadian. Ada berapa titik lokasi yang ditargetkan, Pak Dandim? Kalau di sini yang satu sudah jadi, kami dapat 3 lagi di 2 kecamatan, tetapi bukan jembatan gantung. Kami bangun jembatan beton, yaitu di Kecamatan Tejakule dan Kecamatan Banjar. Di Kecamatan Tejakule ini ada 2 titik, yaitu di Desa Les dengan di Desa Sambirenteng. Kemudian kalau yang di Banjar ini di Desa Santal. Ini kita ada videonya nih guys. Kalau seandainya di saat turun ya, saat terjun gitu kan, ini kan membangun gitu ya, namanya kegiatan membangun nih, selain perlu pasukan yang banyak, itu kan perlu bantuan yang banyak juga. TNI, apakah hanya terjun dari tim TNI saja atau melibatkan sektor lain juga, melibatkan pihak lain juga? Mengajak masyarakat setempat untuk membantu pengerjaan ini, karena dengan kita ada kebersamaan, jadi merasa memiliki. Jangan sampai nanti kita yang hanya mengerjakan, setelah jadi tidak ada perawatan, tidak ada yang lain sebagainya kan. Mungkin sambil diminum, Pak Dandim sambil diminum, santai aja kita boleh. Kita ngingetin yang nonton tapi belum subscribe ya guys. Kita udah kemarin di episode kita yang sebelumnya yang ini, nah kita udah bahas banyak topik dan itu juga lumayan dapat banyak exposure ya kita di TikTok. Jadi buat yang nonton dan belum subscribe, di subscribe dulu. Antusiasme masyarakat, ini mungkin jadi tanda tanya ya, karena kadang ketika ada kegiatan seperti ini mungkin tidak sedikit yang agak menghindar dari gawinya gitu ya, dari kegiatan yang dilakukan gitu. Udah ada TNI, kasih TNI aja. Antusiasme masyarakat gimana? Alhamdulillah selama ini yang kami laksanakan, terutama di jembatan ini, antusiasme sangat tinggi, Mas. Banyak sekali yang membantu, masyarakat yang ikut terjun membantu dalam pelaksanaan pembangunan jembatan ini, baik di Banjar ataupun di Tejakule, Mas. Mereka saling bahu-membahu untuk membantu kami dalam mengerjakan jembatan tersebut. Berarti dalam satu kali pengerjaan gitu ya. Nah kalau dari pihak-pihak yang membantu selain masyarakat, ada pihak lain lagi nggak? Apa cuman masyarakat dan TNI yang terjun ke sana? Ada, Mas, ada yang membantu pihak-pihak terutama mungkin dari pemerintah daerah juga. Pemerintah daerah. Mungkin kami ada kendala, misalkan
kami tidak ada molen untuk apa namanya. Wah, sampai ke hal-hal begitu ya. Ya kami minta dukungan karena Real Kodim gotong kan royong nggak ini. ada. Ya di Kodim nggak punya molen Mas. Iya. Pinjam molen untuk mengolah semennya kan Mas. Itu salah satunya. Mungkin butuh eksa untuk membuat apa namanya pondasi gitu. Itu pure kerjasama semua gitu ya. Pure kerjasama Mas. Pure gotong royong ya. Gotong royong. Wah, sampai ke molen-molennya ini ya. Ini teman saya ada sih punya molen, cuman nggak bisa kepake dia. Digoreng. Kalau seandainya pembangunan mungkin yang udah ada nggak yang sempat sudah dibangun gitu kan? Mungkin dari sekian perjalanan terpaksa harus dihentikan dulu kemudian lanjut lagi. Atau memang semuanya lancar-lancar aja dari awal membangun sampai akhir jadi gitu. Alhamdulillah lancar Mas. Yang satu ini yang dari Lokapaksa ini yang di Seririt lancar dari awal sampai akhir, pembangunan lancar sampai setengah selesai dan rencana besok akan peresmian. Besok peresmian ini hari Kamis ini Mas. Besok hari Kamis peresmian. Yang akan diresmikan secara Zoom langsung terpusat dari Jakarta oleh Bapak Presiden. Oke, kalau ada publikasi apa tag kita di RRI ya. Langsung kami infokan nanti Mas. Nah kalau terkait dengan kedepannya, karena kan masyarakat tentu akan semakin berharap tentunya ya, walaupun mungkin sedikit yang menyuarakan, tapi kan dari nurani sendiri pasti, bersyukur nih akhirnya ada jembatan di sini, akhirnya kita tidak perlu takut lagi. Semoga tidak ada lagi seperti saudara-saudara kita yang harus bersusah payah hanya untuk datang ke sekolah gitu ya. Nah mungkin harapan-harapan ke depannya dan tentu saja muncul lagi nih kesinambungannya gimana gitu. Langkah-langkah setelah ini yang di Lokapaksa udah jadi, yang di Pancasila udah jadi, yang di Banjar udah jadi. Kedepannya di mana lagi, Pak Dandim? Kami masih tetap mencari lokasi yang mungkin ada wilayah yang membutuhkan pembangunan jembatan tersebut, di mana memang untuk jembatan tersebut pembangunannya disesuaikan dengan batas kemampuan kami untuk membangun. Tidak semata-mata membangunnya ini harus jadi seperti mungkin jembatan-jembatan yang ada jalan besar itu. Kan kita mengutamakan fungsi ya. Fungsi kalau itu mungkin nanti urusannya dari Pemda, kalau yang bisa dilewatin truk itu kami belum mampu sampai segitu. Mungkin kami yang intinya jembatan yang apa namanya perintis-perintis itu yang bisa kami kerjakan. Oke, ini kita suarakan bersama ya. Yang nonton video ini mungkin bisa dibantu sebarluaskan. Ada banyak loh beberapa titik-titik kita yang juga mungkin seperti kata Pak Dandim tadi ya, mungkin hanya mengutamakan fungsi dulu ya. Jadi hanya yang penting bisa dilewati dulu. Dalam tanda kutip yang penting kita bisa memudahkan dulu. Nah, harapannya ke depan siapa tahu dari semua pihak, dari dinas-dinas terkait juga, dari semua lini bisa membantu perkembangannya sampai akhirnya jembatannya bisa dilewati truk, bisa dilewati tempat dan aksesnya transportasi tentu tidak ada kendala gitu kan. Ya, bukan komunikasi aja yang retak guys, kalau jalan retak susah jalan juga. Jadi apabila ada silahkan bisa kontak ke Kodim apabila memang ada di wilayahnya yang membutuhkan pembangunan jembatan, mungkin yang di situ di mana ada banyak anak sekolah yang harus ke sekolah itu harus memutar ataupun mungkin harus lewat di bawah sungai. Itu silakan laporan saja, nanti kami ajukan. Semoga dengan pengajuan itu bisa dari atas menyetujui sehingga kami bisa bangun jembatan tersebut, Mas. Oke. Nah, kalau laporan-laporan yang masuk selama ini langsung dari ke TNI-nya atau mungkin ada dari pihak lain yang melapor, mungkin dari dinas lain gitu yang melapor, ayo teman-teman Kodim, teman-teman TNI bantu dong gitu. Ada juga Mas, kita kan kolaborasi juga Mas. Kita dengan data di lapangan, dengan data yang ada di pihak PU Kabupaten, mereka kan ada juga data-data mungkin yang sungai yang membutuhkan jembatan atau jembatan yang sudah ada tapi rusak. Di situ kami kolaborasikan Mas. Kami pilih nanti yang perlu kami ajukan untuk pembangunan tersebut. Nah ini saya penasarannya Pak D, gimana dari PUTR sendiri data apa saja yang mungkin kedepannya akan direalisasikan selain daripada rumah dan juga jembatan, Pak D? Ada lagi yang perlu diperbaiki lah gitu. Baik, jadi kalau dari sisi infrastruktur kan ada banyak sebenarnya. Jadi di samping tadi disampaikan jembatan, ada juga nanti dari sisi peningkatan jalan, pembangunan akses air, lagi ada pembetonan jalan di desa.
Jadi kalau setiap pekerjaan kami di Dinas PU, kami selalu kolaborasi dengan teman-teman di TNI terbawah, contohnya Babinsa, Babin Kantibmas. Jadi itu dari awal kita memang libatkan, karena kalau kita melibatkan makin banyak orang yang kita bisa ajak kolaborasi kan gitu Pak Dandim, otomatis tujuan kita pasti hasilnya lebih baik kan, seperti itu. Iya, kalau ingin mencapai sesuatu dengan cepat jalan sendiri ya. Kalau pengen mencapai sesuatu yang besar harus jalan bersama. Itu saya dapat dari ketua panitia saya. Yang kemarin ini sempat juga ada pertanyaan kita di media sosial. Data-data yang diperoleh, rumah, jembatan, kemudian tadi jalan ada. Apakah semua ini turunnya ke TNI, Babinsa dan lain sebagainya? Apakah juga ada pihak lain yang ikut bekerja sama dengan PPR sendiri? Kalau dari sisi, anggaplah harus beda-beda perlakuannya nih. Nah, kalau jalan itu statusnya ada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa. Kalau laporan masyarakat umpamanya kerusakan di jalan nasional, kami teruskan ke balai. Ke balai jalan nasional, kalau provinsi ke PU provinsi, kalau kabupaten data inventaris kerusakannya sudah ada di kami. Kalau jalan desa, mekanisme pengerjaannya itu ada bermacam-macam. Mungkin bisa melalui BKK, bisa melalui TMMD-nya Pak Dandim, atau bisa mungkin melalui swadaya gotong royong masyarakat. Karena statusnya jalannya jalan desa. Jadi kalau akses air, sumber pembiayaannya bermacam-macam juga. Ada dari pusat, ada provinsi, ada kabupaten, termasuk juga ada dari desa sendiri kan, ada pamdesa. Jadi seperti itu. Jadi sesuai dengan jenis infrastrukturnya, ada mekanisme pengusulan dan pendanaannya. Jadi sudah ada skema yang disiapkan atau ditetapkan oleh pemerintah pusat. Jadi tinggal direalisasikan saja ya. Jadi guys, jadi memang sudah terdata semua. Jadi kita tinggal bersabar untuk menunggu realisasinya terjadi dan berdoa sama-sama semoga semua pihak bisa mendukung dengan maksimal gitu. Nah, kalau saya kepo dengan kalau dari Kodim ya, selain daripada untuk ke depan mungkin kan sekarang menjelang Agustusan kita dan sampai akhir tahun 2026 ya, yang berjalan selain daripada RTLH dan juga selain pembangunan jembatan, apalagi yang sedang digencarkan oleh Kodim saat ini? Kebetulan kemarin kami baru selesai. Izin Pak Dandim agak dekat dikit, ya. Baru selesai melaksanakan kegiatan pembersihan danau, Mas. Pembersihan danau. Pembersihan danau di Buyan, Mas. Selesai itu kurang lebih 2 bulan lah kami bersihkan, di mana danau tersebut di pinggir-pinggirnya itu kurang lebih 8 hektar itu ditumbuhin dari gulma ataupun cenggondok, Mas. Jadi kita lihat itu kurang indah lah. Nah, setelah kami bersihkan, mungkin nanti bisa langsung cek ke sana kondisinya sekarang bagaimana ya. Sudah elok, Mas, sudah indah. Bahwa air itu sumber kehidupan. Betul. Ya, baik bagi manusia, bagi tumbuhan, bagi hewan ataupun alam semesta gitu, Mas. Wah, ternyata konsep Trihita Karana sangat sebesar itu ya impactfulnya kepada program prioritas nasional kita. Memang hubungan kita tuh sama alam, sama manusia ya. Kayak kita sekarang ini ngobrolin sesuatu yang mungkin obrolannya kecil ya, tapi setengkara dampaknya besar gitu. Dan kita harus melibatkan Tuhan di setiap jalan kita. Apa yang pengen Pak Dandim sampaikan kepada penonton kita, harapan Pak Dandim ke depan terhadap pemerintah kita, terhadap masyarakat kita terkait kemajuan daerah Buleleng tentunya dan Bali Indonesia, mungkin bisa disampaikan. Kami mungkin ingin mengharapkan bagi seluruh masyarakat di Buleleng tetap jaga ketertiban, ikuti aturan, sesuaikan. Kemudian mungkin kami himbau juga bagi masyarakat, ini kan musim kemarau ini, Mas. Ya. Kami lihat di wilayah daerah barat, daerah Tejakule, daerah Grogak ataupun Banjar, kemarin kami lihat pohon-pohon ini udah gersang ini, Mas. Nah, jadi tolong untuk mungkin yang suka ngerokok ataupun yang suka bermain api, hati-hati. Jangan sampai kita kemarin melihat berita di Bromo terjadi kebakaran hebat, takutnya terjadi di Grogak ataupun Banjar. Karena kami lihat kemarin lewat untuk pohon-pohonnya udah kering semua, Mas. Jadi kami berharap untuk masyarakat
terutama yang suka merokok jangan buang puntung sembarangan karena dari puntung rokok sekecil itu bisa menyebabkan mungkin kebakaran yang hebat. Iya betul. Jadi rokok selain merugikan buat sesama juga merugikan alam kalau seandainya tidak diperhatikan ya. Please banget guys buat yang merokok didengerin. Kalau dari Pak D sendiri, apa yang pengen Pak D sampaikan ke masyarakat kita yang nonton, kemudian kepada pemerintah kita juga, silakan Pak D. Mungkin karena kita dari PU fungsinya adalah untuk pembangunan infrastruktur, jadi kami minta dukungan ke masyarakat, apapun infrastruktur yang kami bangun, yang dilaksanakan oleh baik PU kabupaten, pusat maupun provinsi, mohon didukung dan dijaga kalau itu sudah selesai dilaksanakan. Nah, khusus seperti sampaikan Pak Dandim, karena ini musim kemarau, di samping ada bahaya kebakaran, kita juga ada bahaya kekeringan. Jadi lebih bijaksana menggunakan air karena tidak semua masyarakat Buleleng bisa dapat akses air bersih. Jadi kalau kita boros otomatis menghilangkan kesempatan masyarakat yang lain untuk mendapatkan akses air yang layak atau aman. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Dandim dan juga Pak D sudah mau sharing sama kita. Akhirnya sesuatu yang kita lakukan yang bertujuan baik untuk masyarakat semoga bisa berkelanjutan, semakin berdampak, dan tentunya buat kamu yang nonton, jika dirasa video ini bermanfaat, share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau seandainya ada yang potong video-video kita jadi clipper di sosial media, jangan lupa tag @rri_Singgaraja. Aku Abdi Putra, sampai jumpa di video podcast kita berikutnya. Bye. Hehehe, habis nonton podcast, enaknya tidur. Maksudnya like, comment, and subscribe biar nggak ketinggalan casting berikutnya.